Namaku Sinta, seorang perempuan berusia 32 tahun. Dari luar, hidupku tampak biasa saja. Rumah sederhana dengan pagar hijau yang catnya mulai terkelupas, seorang suami yang setiap pagi berangkat kerja dengan wajah letih, dan rutinitas rumah tangga yang seolah tak pernah berubah. Orang-orang mungkin mengira aku bahagia, punya rumah sendiri, punya pasangan, dan hidup tanpa kekurangan yang berarti. Tapi di balik semua itu, ada kekosongan yang tak pernah bisa kuisi. Setiap hari, aku bangun lebih dulu daripada matahari. Alarm ponselku berdering pukul 4 subuh, membangunkanku dari tidur yang seringkali gelisah. Aku akan segera turun dari ranjang, menyiapkan sarapan, menyapu halaman, lalu mencuci pakaian yang menumpuk di keranjang plastik dekat kamar mandi. Suamiku, Bima, biasanya baru bangun 1 jam kemudian. Ia bekerja sebagai staf gudang di sebuah pabrik besar, pekerjaan yang membuatnya pulang dalam keadaan letih dan lebih banyak memilih diam daripada berbicara. Di awal pernikahan kami, Bima adalah lelaki hangat. Ia suka menggenggam tanganku saat kami duduk di teras, suka bercanda kecil yang membuatku tertawa. Tapi semua itu hanya tinggal kenangan. Kini, setiap kali ia pulang, yang pertama ia lakukan adalah menyalakan televisi, melepas sepatu, dan merebahkan diri di kursi panjang. Aku yang menyiapkan makan malam, aku pula yang membersihkan piring kotor, sementara ia jarang mengucapkan lebih dari 2 kalimat. "Kamu sudah makan?" Tanyanya singkat, tanpa menoleh. "Sudah, Mas," jawabku hampir otomatis. Begitulah setiap malam. Percakapan kami hanya sebatas kewajiban, bukan lagi kehangatan. Aku tahu ia lelah, tapi aku juga lelah dengan sunyi yang terus menghimpitku. Rumah kami terletak di ujung jalan kecil, dengan deretan rumah lain yang saling berdempetan. Sebelah kanan rumahku dihuni oleh pasangan muda yang baru saja menikah, mereka selalu terdengar riang. Sementara di sebelah kiri, ada sebuah rumah yang sejak lama kosong, cat dindingnya kusam, pagar berkarat, jendela berdebu. Rumah itu seperti tak bernyawa, sampai suatu hari aku melihat mobil pick-up berhenti di depannya. Dari balik jendela dapur, aku mengintip. Seorang pria turun dari mobil, mengenakan kaos polos abu-abu dan celana jeans sederhana. Rambutnya agak berantakan, tapi wajahnya teduh. Ia mengangkat beberapa kardus, membuka gembok pagar, lalu mulai masuk ke rumah itu. Untuk pertama kalinya sejak lama, rumah kosong itu hidup kembali. Aku tidak tahu siapa dia, tapi entah kenapa ada sesuatu yang membuatku menahan napas. Ia terlihat berbeda dari orang-orang kebanyakan di lingkungan kami. Bukan hanya karena wajahnya asing, tapi juga caranya bergerak, tenang, penuh perhitungan, seolah ia membawa dunia lain yang jauh dari rutinitasku. Hari-hari berikutnya, aku sering melihatnya. Kadang ia sedang menyapu halaman, kadang membersihkan kaca jendela, kadang duduk di teras sambil menyesap kopi. Dan tanpa kusadari, mataku terlalu sering mencari sosoknya. Setiap kali aku menggantung pakaian di jemuran, aku melirik ke arah pagar itu, berharap ia sedang ada di luar. Sementara itu, suamiku tak pernah menyadari apa-apa. Hidupnya hanya berkisar antara pabrik, rumah, dan televisi. Aku semakin jarang mendengar suaranya. Bahkan saat aku mengenakan daster baru, ia hanya melirik sekilas lalu kembali pada layar televisi. Tidak ada pujian, tidak ada sentuhan. Aku seperti hanya menjadi bayangan di rumah kami sendiri. Suatu sore, aku sedang menyiram bunga di halaman. Matahari mulai turun, udara lembut berembus. Tiba-tiba terdengar suara dari arah pagar. "Permisi, Bu." Suara itu berat tapi ramah. Aku menoleh. Itu dia, tetangga baru. Lebih dekat daripada sebelumnya. Ia berdiri di seberang pagar, membawa sekop kecil. "Saya baru pindah kemarin. Nama saya Adi. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon diberitahu, ya." Aku sempat gugup, tapi tersenyum. "Oh, iya Mas Adi. Selamat datang." Rumah itu sudah lama kosong,
Ya, senang akhirnya ada yang menempati lagi. Ia mengangguk, senyumnya tipis tapi hangat. Saya masih beres-beres. Kalau nanti butuh bantuan apa-apa, jangan sungkan bilang. Aku hanya mengangguk pelan, lalu kembali menyiram bunga. Tapi setelah ia masuk rumahnya, aku sadar jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Malam itu, saat Bima tertidur lebih awal di kursi panjang, aku duduk sendiri di teras. Angin malam membawa aroma melati dari pot kecil yang kutanam. Pikiranku melayang, bukan pada pekerjaan rumah yang menanti, bukan pada suamiku yang mendengkur di dalam, tapi pada senyum hangat tetangga baru itu. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku seharusnya tidak merasakan apapun. Tapi rasa itu muncul begitu saja, tanpa bisa kucegah. Dan di tengah keheningan malam, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada sesuatu yang bergetar di hatiku. Sesuatu yang selama ini hilang. Aku tidak tahu kemana arah semua ini akan membawaku. Tapi satu hal yang pasti, kehadiran Adi telah mengguncang tembok sepi yang selama ini ku kenal. Dan mungkin, ini baru permulaan dari sebuah cerita yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Hari-hari setelah perkenalan singkat itu berjalan seperti biasa, namun entah mengapa, aku selalu menunggu momen-momen kecil yang mungkin mempertemukanku lagi dengan Adi. Setiap kali aku menjemur pakaian, aku melirik ke arah rumahnya. Kadang aku mendengar suara ketukan palu dari dalam, kadang aroma kopi yang samar terbawa angin. Kehadirannya membuat lingkungan ini terasa berbeda, lebih hidup, lebih hangat. Suamiku, Bima, tetap dengan rutinitasnya. Pagi berangkat, malam pulang, lalu tertidur di kursi panjang. Jika dulu aku pernah berusaha memulai percakapan, kini aku sudah jarang melakukannya. Aku tahu jawabannya akan singkat, matanya tak lagi menatapku, hatinya entah di mana. Aku mulai merasa seperti hanya pengurus rumah, bukan lagi istri yang dicintai. Suatu sore, aku pergi ke warung dekat tikungan. Warung kecil itu biasanya ramai dengan ibu-ibu, tapi kali ini sepi. Aku sedang memilih cabai ketika tiba-tiba seseorang berdiri di sampingku. Oh, Bu Sinta ya? Suara berat itu membuatku menoleh. Adi berdiri di sana, membawa keranjang belanja. Aku sempat terkejut, tapi tersenyum. Iya, Mas. Lagi belanja juga. Iya, baru mau beli beras sama kopi. Rumah masih banyak yang kosong, jadi ya harus mulai nyetok. Kami tertawa kecil. Obrolan ringan itu terasa aneh, tapi menenangkan. Aku tak terbiasa berbicara dengan laki lain selain suamiku, tapi dengan Adi, percakapan mengalir begitu saja. Kami membicarakan harga sayur yang naik, hujan yang turun mendadak semalam, bahkan tentang pohon mangga di halaman rumahku yang katanya sudah lama ia perhatikan. Kalau nanti berbuah, boleh ya saya minta, katanya dengan senyum lebar. Tentu saja. Mangga itu malah sering busuk karena nggak ada yang panen. Wah, berarti saya punya alasan sering main ke rumah ibu, balasnya sambil tertawa. Aku ikut tertawa, meski di dalam dada ada sesuatu yang bergetar. Bukan sekadar tawa biasa, tapi tawa yang sudah lama hilang dari hidupku. Sejenak, aku lupa kalau di rumah ada suami yang mungkin tidak akan pernah tertarik mendengar ceritaku tentang harga cabai atau pohon mangga. Malamnya, aku kembali ke rumah dengan pikiran yang tak tenang. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan menyiapkan makan malam. Bima pulang lebih larut dari biasanya, wajahnya letih, bajunya bau keringat bercampur asap rokok. Aku menyajikan makanan di meja, tapi ia hanya makan sedikit lalu kembali menatap televisi. Mas, besok saya ke pasar agak pagi ya, soalnya ada yang bilang harga sayur turun. Hanya itu jawabannya, tanpa menoleh. Aku duduk di depannya, menunggu ia menambahkan sesuatu. Tapi yang kudapat hanyalah suara iklan dari televisi dan dengkuran pelan beberapa menit kemudian. Air mataku nyaris jatuh, tapi aku menahannya. Aku sudah terbiasa. Keesokan harinya,
Aku sedang menyapu halaman ketika Adi lewat dengan sepeda motornya. Ia melambat, lalu berhenti di depan pagar. "Bu Sinta, pagi sekali sudah rajin." Aku tersenyum, sedikit gugup. "Iya, Mas. Biar nggak keburu panas." Ia turun dari motor, mendekat ke pagar. "Kalau butuh bantuan angkat galon atau apapun, panggil saya saja ya. Saya biasa olahraga, jadi angkat-angkat nggak masalah." Aku tertawa kecil, mencoba tetap wajar. "Wah, terima kasih Mas. Nanti saya ingat." Percakapan itu sederhana, tapi tatapannya membuatku tidak bisa tidur malam itu. Ada ketulusan yang jarang kutemukan pada Bima belakangan ini. Tatapan yang tidak sekadar melihat tubuhku, tapi menembus ke dalam hatiku yang rapuh. Hari demi hari, interaksi kecil itu semakin sering terjadi. Kadang ia menyapaku saat aku sedang menjemur pakaian. Kadang ia memberi salam sambil tersenyum ketika berangkat kerja. Bahkan sekali waktu, ia mengetuk pagar rumahku hanya untuk mengembalikan ember yang katanya tergeletak di dekat rumahnya. Aku mulai merasa aneh. Mengapa setiap kali mendengar suaranya, hatiku berdetak lebih cepat? Mengapa aku menunggu-nunggu langkah kakinya? Padahal aku tahu, aku sudah menikah. Aku punya suami, meskipun suami itu jarang lagi mengingat bahwa aku masih ada di sisinya. Suatu sore yang mendung, listrik di rumahku tiba-tiba padam. Aku panik karena kulkas penuh bahan makanan. Ketika aku keluar mencari tahu, Adi sudah berdiri di depan rumahnya, memeriksa kabel di tiang listrik kecil yang terhubung ke rumah kami. Sepertinya ada kabel yang putus. "Saya coba betulkannya, Bu," katanya. Aku ragu, tapi mengangguk. Ia memanjat tangga kecil yang ia bawa sendiri, lalu memperbaiki kabel itu dengan cekatan. Aku berdiri di bawah, memandanginya. Ada sesuatu yang hangat melihat seorang lelaki berusaha membantu tanpa diminta, tanpa mengeluh, tanpa pamrih. Ketika ia turun, keringat membasahi dahinya. Aku spontan mengulurkan handuk kecil yang biasa kugunakan untuk menyekat tangan setelah mencuci. "Terima kasih banyak, Mas Adi. Kalau nggak ada Mas, saya bingung." Ia menerima handuk itu, lalu menatapku sebentar. "Sama-sama, Bu Sinta. Jangan segan. Saya senang bisa membantu." Hanya kalimat sederhana, tapi nadanya tulus, membuatku hampir lupa bagaimana rasanya diperhatikan. Malam itu, listrik kembali menyala. Aku menatap cahaya lampu ruang tamu dengan senyum kecil, bukan karena listrik kembali, tapi karena ada seseorang di sebelah rumah yang peduli. Seseorang yang membuatku merasa hidup lagi. Hari-hari berikutnya semakin sulit kuabaikan. Aku sering mendapati diriku berdiri lebih lama di dekat jendela dapur, berharap melihat sosoknya lewat. Aku mulai memperhatikan jam-jam kapan ia biasanya pulang. Bahkan aku kadang menyiapkan teh lebih banyak, seolah-olah ada kemungkinan ia akan datang. Sementara itu, Bima semakin jauh. Ia pulang larut, sering bau alkohol, dan jika aku menegurnya, ia hanya berkata singkat, "Capek, jangan banyak tanya." Tidak ada lagi ruang untukku dalam dunianya. Dan di tengah kesepian itu, kehangatan kecil dari tetangga bernama Adi perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Aku tahu ini berbahaya, aku tahu ini salah. Tapi bagaimana mungkin aku menolak perasaan yang datang begitu alami? Suatu malam, ketika hujan turun deras, aku duduk di teras sambil memeluk lututku. Bima belum pulang, entah di mana. Tiba-tiba terdengar suara dari arah pagar. "Bu Sinta, nggak masuk? Nanti masuk angin." Aku mendongak. Adi berdiri di seberang pagar dengan payung di tangannya. Ia menatapku dengan khawatir. Aku tersenyum samar. "Saya nggak apa-apa, Mas. Lagi nggak bisa tidur saja." Ia mengangguk pelan, lalu berkata, "Kalau butuh teman ngobrol, saya ada di rumah." Ucapannya sederhana, tapi cukup untuk membuat malam itu terasa berbeda.
Dan aku tahu, batas yang selama ini ku pegang mulai goyah. Hari-hari berlalu, dan aku semakin sulit membohongi diriku sendiri. Setiap kali mendengar suara motor Adi berhenti di depan rumahnya, jantungku berdegup lebih cepat. Setiap kali ia menyapaku, senyumnya seolah mengisi ruang kosong yang selama ini menjeratku. Aku tahu, ini bukan sekadar rasa nyaman biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih hangat, dan lebih berbahaya. Bima, suamiku, semakin jarang pulang tepat waktu. Jika dulu ia masih berusaha makan malam bersama, kini seringkali ia baru tiba lewat tengah malam dengan langkah gontai dan aroma alkohol yang menusuk. Aku menunggu, kadang sampai tertidur di kursi ruang tamu. Tapi yang kudapat hanyalah suara pintu dibanting dan tubuhnya yang rebah tanpa sepatah kata. Pernah suatu malam aku mencoba bicara. "Mas, apa kamu masih sayang sama aku?" tanyaku pelan. Ia hanya membuka mata setengah, lalu menghela napas panjang. "Sinta, aku capek. Jangan bahas yang aneh-aneh." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari 1000 pisau. Aku mengangguk, meski air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Ia tak lagi melihatku sebagai istri, mungkin bahkan tak lagi mengingat bahwa aku adalah perempuan yang dulu ia perjuangkan. Di tengah kesunyian itu, Adi hadir seperti cahaya kecil. Suatu sore, aku melihatnya duduk di teras rumahnya, memegang gitar. Ia memetik beberapa nada pelan, lalu menyanyikan lagu lama yang membuatku tertegun. Suaranya dalam, tenang, seolah membelai luka yang ada di hatiku. Tanpa sadar, aku berdiri cukup lama di dekat pagar rumahku, mendengarkannya. Saat lagunya usai, ia menoleh dan tersenyum. "Maaf, Bu, kalau berisik," katanya. Aku menggeleng cepat. "Tidak, Mas." Suaranya bagus sekali. Sudah lama saya tidak dengar lagu seperti itu. Ia tertawa kecil. "Kalau begitu, kapan-kapan saya main lagi di sini, khusus buat Ibu." Aku merasakan wajahku memanas. Kata-katanya sederhana, tapi entah mengapa terasa begitu istimewa. Malam itu aku kembali sulit tidur, mengingat nada gitar dan senyumannya yang menghantui pikiranku. Beberapa hari kemudian, aku sedang membawa 2 galon air dari depan. Berat sekali, tubuhku hampir goyah. Tiba-tiba seseorang meraih galon itu dari tanganku. "Biar saya saja, Bu." Adi berdiri di sampingku, dengan wajah serius. Ia mengangkat kedua galon itu dengan mudah, lalu membawanya masuk ke dapurku. Aku panik, jantungku berdetak kencang. Ini pertama kalinya ia masuk ke dalam rumahku. "Terima kasih, Mas." "Maaf merepotkan," ucapku gugup. "Tidak apa-apa. Saya senang bisa bantu." "Rumah sendirian terus ya kalau Mas Bima kerja?" tanyanya sambil menaruh galon. Aku terdiam sejenak, lalu tersenyum pahit. "Iya. Kerjaannya padat." Tatapannya berubah, ada sesuatu yang tidak bisa kuartikan. Seperti iba, tapi juga ada hangat yang lain. Ia mengangguk pelan, lalu berpamitan pergi. Namun sejak hari itu, batasan antara kami semakin kabur. Suatu malam, listrik kembali padam. Hujan deras mengguyur, angin kencang membuat genteng berderak. Aku duduk di ruang tamu dengan lilin kecil menyala di meja. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. "Bu Sinta, ini saya Adi." Aku terkejut, tapi segera membukakan pintu. Ia berdiri dengan jas hujan, membawa lampu emergency kecil. "Takut Ibu sendirian gelap-gelap. Saya bawakan lampu," katanya. Aku terdiam, menatap wajahnya yang basah oleh hujan. Hatiku bergetar. "Terima kasih, Mas. Saya memang agak takut kalau mati lampu." Ia masuk, meletakkan lampu di meja, dan duduk sebentar. Kami berbincang dalam cahaya remang, suara hujan mengiringi. Awalnya percakapan ringan, tentang pekerjaannya, tentang kota tempat ia berasal. Tapi lama-lama,
suasana berubah. "Aku dulu menikah, Bu," ucapnya tiba-tiba. Aku menoleh, kaget. "Oh, lalu?" "Istriku meninggal 3 tahun lalu. Sejak itu, aku pindah-pindah tempat. Sampai akhirnya aku merasa butuh menetap di sini. Lingkungan tenang, orang-orangnya ramah." Aku tercekat, tidak menyangka mendengar pengakuan itu. Wajahnya teduh, tapi ada luka di balik tatapannya. Aku ingin berkata sesuatu, tapi bibirku keluh. "Maaf, saya malah cerita panjang." Tapi entah kenapa, sama ibu saya merasa bisa bicara, katanya lirih. Hatiku seakan runtuh. Aku sendiri sudah lama tidak punya teman bicara. Dan kini ada seorang lelaki yang duduk di ruang tamuku, mengaku merasa nyaman denganku. Aku menggenggam jemariku sendiri di pangkuan, berusaha menahan gejolak. "Tidak apa-apa, Mas. Saya juga, sudah lama tidak ada yang benar-benar mendengarkan." Kami terdiam. Hanya suara hujan dan detak jantungku yang bergemuruh di telinga. Dalam keheningan itu, aku menyadari betapa tipisnya batas antara kebersamaan yang wajar dengan sesuatu yang jauh lebih dalam. Adi bangkit, bersiap pulang. Tapi sebelum ia melangkah keluar, ia menatapku sebentar. Tatapan itu membuatku sulit bernapas. "Selamat malam, Bu Sinta. Hati-hati kalau jalan licin." Aku hanya mengangguk, menutup pintu dengan tangan bergetar. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi suamiku yang pulang larut dan langsung terlelap tanpa sempat bertanya bagaimana hariku. Air mataku jatuh, bukan hanya karena sedih, tapi juga karena takut. Takut pada perasaan yang mulai tumbuh di hatiku. Hari-hari selanjutnya, interaksi kami semakin intens. Adi sering mampir hanya untuk mengembalikan piring yang tak pernah kupinjam, atau sekadar bertanya apakah aku butuh bantuan memperbaiki genteng. Aku tahu itu alasan-alasan kecil, tapi aku membiarkan semuanya. Bahkan aku menanti-nanti. Aku merasa hidup kembali setiap kali melihatnya. Senyumnya, suaranya, bahkan langkah kakinya. Tapi bersamaan dengan itu, rasa bersalah makin menghantui. Aku masih istri orang, aku masih terikat janji. Namun satu hal yang tak bisa kupungkiri, hatiku perlahan telah memilih jalan yang berbeda. Hari-hari terasa semakin rumit. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk Bima seperti biasa, tapi pikiranku sering melayang ke rumah sebelah. Setiap kali suara motor Adi terdengar, ada rasa hangat yang sulit kusembunyikan. Aku berusaha keras menahan diri, tapi semakin kutahan, semakin kuat pula rasa itu tumbuh. Bima semakin berubah. Ia kini hampir tidak pernah makan di rumah. Katanya banyak lembur, tapi aku tahu dari aroma tubuhnya bahwa ia sering singgah di tempat lain, entah warung kopi atau bar murahan. Pulang dalam keadaan letih dan mabuk, lalu tidur tanpa bicara sepatah kata. Aku kesepian. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Rasanya seperti hidup dengan orang asing yang sekadar berbagi atap. Suatu sore, aku sedang menjemur pakaian ketika hujan tiba-tiba turun deras. Aku buru-buru mengangkat jemuran, tapi kain basah sudah menempel di tubuhku. Saat aku hampir tergelincir di halaman, sebuah tangan kuat menangkap lenganku. "Bu Sinta, hati-hati," suara itu membuatku terhenti. Aku menoleh. Adi berdiri begitu dekat, wajahnya juga basah oleh hujan. Aku tercekat, tubuhku kaku dalam genggamannya. Untuk sesaat, waktu berhenti. Aku segera melepaskan diri, mencoba tersenyum. "Terima kasih, Mas. Saya hampir jatuh." Ia menatapku dalam-dalam. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang selama ini kucari. Kehangatan, perhatian, dan rasa yang tak pernah lagi kudapat dari suamiku. Sejak kejadian itu, aku tak bisa lagi menipu diriku. Perasaan ini nyata. Dan aku tahu Adi pun merasakannya.
Beberapa hari kemudian, listrik kembali padam. Kali ini Bima tidak di rumah. Entah di mana ia berada, aku tidak tahu. Aku duduk di teras dengan lampu minyak kecil, berusaha menenangkan diri. Tiba-tiba pintu pagar berbunyi pelan. "Bu, boleh saya duduk sebentar?" Suara Adi terdengar. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Ia duduk di kursi sebelahku, jarak kami hanya sejengkal. Hujan rintik-rintik menambah sunyi malam. Kami berbicara lama, tentang masa kecil, tentang kesepian, tentang hidup yang tak selalu adil. Obrolan itu membuatku merasa seolah-olah aku bukan lagi istri yang terabaikan, tapi seorang perempuan yang didengarkan. Saat aku bercerita tentang bagaimana Bima sering pulang mabuk, suara Adi pelan namun tegas. "Bu Sinta tidak pantas diperlakukan seperti itu. Ibu terlalu berharga untuk disia-siakan." Kalimat itu membuatku terdiam. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku buru-buru menghapusnya, tapi Adi sudah melihat. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh jemariku dengan lembut. "Saya ada di sini," katanya. Tubuhku gemetar. Aku ingin menarik tanganku, tapi aku tidak mampu. Sentuhan itu begitu hangat, begitu menenangkan. Dan untuk pertama kalinya, aku membiarkan diriku larut. Waktu berjalan, tapi kami tidak bergerak. Tangannya masih menggenggam tanganku, dan aku tidak ingin melepaskannya. Hati kecilku berteriak bahwa ini salah, tapi hatiku yang lain merasa inilah satu-satunya hal benar yang terjadi dalam hidupku selama ini. Ketika akhirnya aku menoleh, wajahnya hanya sejengkal dari wajahku. Nafasku tercekat, udara terasa begitu berat. Lalu, tanpa bisa dicegah, jarak itu menghilang. Bibirnya menyentuh bibirku, ringan, ragu, tapi nyata. Aku terperanjat, tapi tidak mendorongnya. Aku membiarkan ciuman itu berlangsung beberapa detik sebelum akhirnya menarik diri dengan napas terengah. "Mas, ini salah," bisikku. Adi menunduk, suaranya parau. "Saya tahu. Tapi saya tidak bisa lagi berpura-pura." Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, air mata jatuh begitu saja. Antara rasa bersalah dan kebahagiaan yang bercampur jadi satu. Aku tahu setelah malam itu, segalanya tidak akan sama lagi. Malam berikutnya, aku berusaha menjauh. Aku tidak keluar rumah, tidak berlama-lama di halaman, bahkan menutup gorden agar tidak melihat ke arah rumah sebelah. Tapi semakin aku berusaha, semakin besar rinduku. Dan ketika akhirnya aku bertemu lagi dengannya, sekadar di warung, sekadar bertukar senyum, aku tahu bahwa dinding pertahananku sudah runtuh. Aku hanyalah seorang istri yang seharusnya setia, tapi kini hatiku telah terikat pada pria lain. Dan aku takut, cepat atau lambat, rahasia ini akan terbongkar. Malam itu, aku duduk di ruang tamu dengan lampu redup. Hujan turun deras, membasahi kaca jendela yang berembun. Suamiku, Bima, belum pulang. Sudah lewat tengah malam, dan aku tidak lagi menghitung jam. Hatiku kacau. Sejak ciuman singkat itu dengan Adi, aku tak pernah lagi bisa tidur dengan tenang. Bayangan wajahnya terus menghantui, tatapannya, suaranya, sentuhannya. Aku tahu aku telah melampaui batas. Aku istri orang, tapi hatiku berkhianat. Aku mencoba berdoa, mencoba meyakinkan diri bahwa aku masih bisa kembali, tapi setiap kali aku menutup mata, yang muncul bukan wajah suamiku, melainkan tetangga yang selalu hadir di saat aku terpuruk. Suatu sore, ketika aku sedang menjemur pakaian, suara bisikan dari ibu-ibu tetangga terdengar. "Itu Bu Sinta, ya?" Katanya sering ngobrol sama Mas Adi. "Iya, aku juga dengar." "Hati-hati saja, nanti jadi bahan gunjingan." Aku pura-pura tidak mendengar, tapi wajahku panas. Jadi orang sudah mulai memperhatikan. Aku semakin takut, tapi sekaligus semakin sadar bahwa hubungan ini sudah tidak bisa kusembunyikan lama-lama.
Malam berikutnya, ketika Bima pulang lebih cepat dari biasanya, suasana rumah begitu tegang. Ia duduk di kursi panjang, menatapku tajam. "Sinta," katanya dengan suara rendah, "kamu akhir-akhir ini sering di luar, ya? Sering ketemu tetangga itu?" Jantungku berhenti berdetak. "Mas, aku cuma ngobrol sebentar, biasa saja." "Biasa?" Suaranya meninggi. "Orang-orang sudah ngomong di luar. Katanya kamu sering ditemani dia. Kamu pikir aku tidak dengar?" Aku menggigil. Air mataku jatuh begitu saja. "Mas, aku kesepian. Kamu tidak pernah ada. Aku hanya butuh teman bicara." Bima berdiri, wajahnya merah padam. "Teman bicara? Atau kamu sudah jatuh cinta sama dia?" Aku terdiam. Tidak ada jawaban. Diamku adalah pengakuan. Bima menatapku lama, lalu tertawa pahit. "Jadi benar. Aku kerja siang malam, dan kamu malah bermain hati dengan lelaki sebelah rumah." Aku mencoba mendekat, tapi ia mendorongku. "Jangan sentuh aku, Sinta." Malam itu, aku menangis di kamar sendirian, sementara Bima duduk di ruang tamu dengan botol arak di tangannya. Rumah kami yang dulu dingin, kini terasa seperti neraka. Keesokan harinya, aku melihat Adi di teras rumahnya. Wajahnya cemas saat menatapku. Aku hanya bisa menggeleng pelan, memberi tanda agar ia tidak mendekat. Tapi malamnya, ia datang. Mengetuk pintu pelan. "Bu, kita harus bicara," katanya. Aku membukakan pintu. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya tetap teduh. "Saya dengar orang-orang sudah mulai membicarakan kita." "Saya tidak peduli, Bu. Yang penting, bagaimana perasaan ibu sebenarnya?" Air mataku kembali jatuh. "Adi, ini salah. Aku masih istri Bima. Tapi apakah ibu masih bahagia dengan dia?" tanyanya tegas. Aku terdiam. Pertanyaan itu menghantam jantungku. Bahagia? Sudah lama aku lupa bagaimana rasanya. Tiba-tiba suara keras terdengar dari belakang. Jadi ini benar. Bima berdiri di ambang pintu kamar, wajahnya marah, matanya merah. Ia pasti mendengar semuanya. Aku panik. "Mas, dengar dulu." Tidak ada yang perlu didengar. Aku sudah lihat dengan mata kepalaku sendiri. Bima melangkah maju, mendorong Adi dengan kasar. "Kamu lelaki tidak tahu diri. Berani main dengan istriku?" Adi berusaha menahan diri. "Pak, saya tidak pernah bermaksud merusak. Tapi Sinta berhak bahagia." Tamparan keras mendarat di pipiku. Aku terjatuh, terisak. "Kamu perempuan hina. Aku sudah menafkahi, dan ini balasanmu?" Adi segera menarikku berdiri di depanku seolah melindungi. "Jangan sakiti dia. Kalau Bapak marah, marah pada saya. Jangan pada Sinta." Suasana pecah. Hujan di luar semakin deras, suara guntur bergemuruh. Aku merasa dunia runtuh di hadapanku. Malam itu, aku mengunci diri di kamar. Bima mengamuk di luar, membanting kursi, sementara Adi akhirnya pergi setelah mencoba menenangkan keadaan. Aku tidak tidur sama sekali. Pagi harinya, aku memberanikan diri berbicara. "Mas, aku salah. Tapi aku tidak bisa lagi hidup seperti ini. Aku butuh cinta, bukan sekadar atap dan makanan." Bima menatapku dengan tatapan kosong. "Kalau begitu, pergi saja. Tinggalkan rumah ini. Jangan pernah kembali." Kata-katanya menusuk, tapi juga membebaskan. Beberapa hari kemudian, aku mengemasi barang-barangku. Tidak banyak, hanya pakaian dan beberapa buku kenangan. Aku berdiri lama di depan rumah, menatap pagar hijau yang menjadi saksi segalanya.
Adi datang, berdiri di sebelahku. "Kamu yakin, Sinta?" Aku mengangguk, meski air mata tak berhenti. Aku tidak tahu apakah ini benar. Tapi aku tahu, aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Kami berjalan pergi bersama, meninggalkan rumah itu. Aku tahu, jalan di depan tidak akan mudah. Akan ada gunjingan, akan ada penolakan. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hidup kembali. Di ujung jalan, aku menoleh sekali lagi. Rumah itu kini terasa asing, dingin, penuh luka. Aku sadar, aku tidak lagi menjadi bagian darinya. Aku menggenggam tangan Adi erat-erat. Apapun yang terjadi, aku hanya ingin satu hal, jangan pernah lepaskan aku. Ia menatapku dengan mata berkaca. "Aku janji, Sinta." Dan kami pun melangkah, menatap masa depan yang penuh ketidakpastian. Mungkin cinta kami salah di mata dunia. Mungkin kami akan terus dihukum oleh pandangan orang. Tapi bagiku, lebih menyakitkan hidup tanpa cinta daripada hidup dalam dosa yang kusebut pernikahan. Inilah akhir dari pertahananku. Akhir dari kebisuan panjang. Dan awal dari sebuah perjalanan yang mungkin tidak pernah bisa diterima, tapi setidaknya nyata.